Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemuda, remaja, anak sekolah minggu di mana saja berada. Kita berjumpa pada hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, dalam program Sapaan Kasih dari Gereja Kristen Protestan di Bali, Jalan Debes nomor 6 Denpasar, Bali. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, boleh bangunkan dari tidur malam kami hingga pada pagi hari ini. Kami mau melandaskan seluruh hidup kami dengan pembacaan dan perenungan firman. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, dari dua bacaan pada pagi hari ini, yaitu terambil dari Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Dan bacaan kedua dari Yohanes 16 ayat 24, Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menyelesaikannya bagi kita semua. Mazmur yang ditulis oleh Daud yang bersembunyi di gua untuk melarikan diri dari Saul, keadaan genting dikejar oleh karena tertekan. Tapi bukan keluhan yang pertama. Ia keluar dan berseru kepada Allah. Kita harus renungkan seperti apa yang dialami oleh Daud. Ia menyerahkan diri kepada Tuhan. Ia berseru kepada Allah yang maha tinggi. Ia memohon dan meminta dan berserah penuh kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah keadaan Daud saat itu? Apakah saudara, Bapak Ibu ada dalam keadaan tertekan? Hal ini mengingatkan kita bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Saat kita sudah dalam keadaan sesulit apapun, pilihan pertama kita mau kemana? Maka kita harus berpenuh kepada Allah untuk menyelesaikan segala persoalan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Daud percaya Allah itu adalah alternatif yang paling pas. Satu-satunya cara ketika dia datang kepada Allah, maka akan menyelesaikan apa yang tidak sanggup diselesaikan secara manusia. Misalnya tentang pekerjaan saudara-saudara, mungkin tentang keluarga saudara-saudara, mungkin tentang kesehatan saudara, atau luka batin yang sudah bertahun-tahun. Bagian kita, bagian saya dan saudara, kita datang berseru kepada Allah. Kita berseru, memohon, menyerahkan, supaya Tuhan yang penuh kasih dan setia, kita hidup di dalam kebenarannya. Kiranya Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Kita berani berseru bukan karena kita hebat, tapi karena Allah itu setia dan benar di dalam setiap kehidupan kita. Percaya dan Dia akan bertindak bagi saya dan saudara. Maka dalam Mazmur 57 ini mengajar, dia menjawab dari surga dengan waktu dan caranya. Tuhan punya kuasa. Berlindung di bawah sayapnya, di tengah pergumulan saudara, kehancuran saudara, dan tekanan saudara. Tempat teraman adalah bersama Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita membaca tentang Injil Yohanes tadi,
memberi kesaksian tentang masa-masa terakhir Yesus bersama para murid untuk menggenapi karya penyelamatan bagi dunia. Maka Yesus tidak akan hadir secara fisik selamanya di dunia. Ia yang disalib, wafat, bangkit, dan naik ke surga. Dia mau menyelamatkan saya dan saudara-saudara sekalian. Maka hal ini bukanlah sebuah tanda bahwa para murid dan orang percaya yang ditinggalkan sendiri dunia. Yesus mengajak murid-murid untuk meminta dalam namanya dan percaya bahwa Allah mendengar seruan, jawaban Allah atas segala pergumulan dan permohonan. Jawaban Allah atas seruan umat selalu tepat pada waktu, di mana waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Saat ini, hari ini, apa yang saudara dan saya rasakan, biarlah karya kemuliaan Allah, karya keselamatan Allah boleh terjadi dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah bersembunyi dalam gua-gua, di dalam menghindari persoalan dan tekanan hidup. Kita bersembunyi di ruang-ruang gelap, tetapi Tuhan tetap setia melihat apa yang saudara kerjakan, baik atau buruk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi krisis dan pengharapan Daud tidak bertumpu pada kekuatannya sendiri, melainkan pada kasih setia Allah. Karena itu dalam doanya, Daud berkata, Allah menyelesaikannya bagiku, segala persoalan yang tadi dihadapi. Maka pengakuan itu lahir bukan ketika persoalan sudah selesai, tapi ketika ancaman masih nampak jelas di depan mata. Daud percaya meski jalan keluar belum nampak, Allah sedang mengerjakan yang terbaik bagi karya keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, ayat Yohanes 16 ayat 24 ini Yesus juga ucapkan sebelum dia disalibkan pada malam itu. Murid-murid sedang bingung, takut, dan sedih karena Yesus bilang dia akan pergi di tengah suasana itu. Yesus justru menyampaikan 3 hal penting. Yang pertama, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Selama ini murid-murid masih bergantung pada Yesus. Yang kedua, mintalah, maka kamu akan menerima. Yang ketiga, supaya penuhlah sukacitamu. Tujuan doa dijawab bukan cuma caranya, tapi masalah dan tujuan menyelesaikan segala sesuatu. Seringkali kita berdoa, seringkali kita menyampaikan sesuatu, meminta, tapi tidak berdasarkan kepada kasih Allah. Kiranya Roh Kudus, Yesus segala, yang memberi jawaban atas segala kekhawatiran dan doa, bisa diselesaikan. Engkau yang menganugerahkan kasih dan karya kemuliaan. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan memuji PBA 2, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus.
Ya Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh menjadi suluh langkah dan terang bagi jalan hidup kami pada hari ini. Ya Allah, Bapa kami di surga, dalam situasi krisis karena berbagai sebab, tolong kami tetap hanya berharap kepada Allah menjadi satu-satunya tempat perlindungan dan sumber keselamatan sejati. Berkati hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, di mana saja berada, Tuhan berkati. Berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis, dan seluruh lembaga kategorial yang ada di Jemaat Kristus Kasih. Tuhan, Engkau berkati dalam setiap pelayanan dan pekerjaan mereka. Tuhan tolong, jika dalam keadaan susah Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Jika dalam keadaan sakit, pulihkan dan sembuhkan mereka ya Bapa. Kami berdoa oleh karena berbagai-bagai soal di bangsa ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, terutama di Flores. Tuhan tolong dan berkati, beri kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, Engkau mengasihi dan memberkati. Kami serahkan bangsa ini dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau menyertai pemimpin-pemimpin kami, terutama di Bali dan Denpasar. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, teriring salam dan doa, kita berjumpa pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.